Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Pengamat politik Rerangkuti memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Menurutnya, berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 3-4. Itu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 3-4, Anda mestinya bukan 4-4 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 3-4, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Dari situ pertama. Nah yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Ri juga menekankan terkait kebebasan berdemokrasi era Jokowi mengalami penurunan, salah satunya pembubaran diskusi yang baru-baru ini terjadi. Skor demokrasi turun dari 6,95 poin di 2014 menjadi 6,53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang kalah itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Ini jelas efek dari revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo harus mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Setidaknya kita akan kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan.
Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Itu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan, kata dia gitu ya kan. Iya makanya, jangan melanggar aturan asal nggak ketahuan. Nah, Boleh melanggar. asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya tidak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya, tidak diawasi oleh siapapun, tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun, sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik. Pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Coba kan Ya itu Bu ya. Itu kan satu-satunya mantan presiden yang dipecat partai. Iya. Enak kan kedengaran Bu ya. Pengamat politik Ray Rangkuti mengomentari dipecatnya mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang dipecat oleh partainya. Diketahui pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 1649. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. PDIP memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai. Selain itu, Jokowi dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. Pram sama Rano disiapkan last minute ya kan, cuman 1 hari sebelum pendaftaran dibuka. Kenyataannya mereka jungkir hanya dalam 1 putaran loh, 50 plus 07% kan. Nah itu artinya pengaruh Pak Jokowi mulai secara perlahan menurun, dan oleh karena itu mereka keluarkan sekarang surat pemberhentian itu gitu. Tapi apa efeknya kalau ke Pak Jokowi gitu? Nah ini menurut saya yang dari awal tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kenapa gitu? Karena beliau sendiri menunda-nunda untuk keluar dari partai politik, dari PDI, sehingga dia kehilangan kesempatan emas untuk dipinang oleh partai politik yang lain. Anda bisa bayangkan kalau ia saat itu misalnya menyatakan mengundurkan diri dari partai, dengan sendirinya partai-partai yang lain akan berebutan menempatkan dia di posisi-posisi strategis itu ya, entah itu ketua inilah, ketua itu, dan sebagainya, karena daya jual elektronnya kuat sekali kan. Nah itu satu tuh. Nah sekarang beliau lewatkan kesempatan itu. Sekarang partai-partai berpikir, ya kan. Nah kalau apa namanya, Pak Jokowi sih boleh aja bergabung dengan kita, sama seperti Adnan mau gabung, Buya mau gabung, semua terbuka. Dianggap sebagai Ya, kan semua biasa. Ya. iya kan, partai politik ini semakin banyak orang gabung ke dia ya makin senang kan, apalagi orang yang mau masuk ini membawa suara kan. Tapi kalau orang mau masuk ini mau langsung tiba-tiba top leader, tunggu dulu dong ya kan? Nah itu yang kita lihat sekarang tuh, partai monggo tapi nggak memberi jaminan untuk mendapatkan posisi yang top leader lah partai itu gitu. Sama seperti bahasa Gerindra kalau kita menarik itu, kami terbuka dengan Pak Jokowi tapi kami nggak maksa. Artinya Basa-basi. iya artinya iya kan, artinya saya nggak tertarik amat lah kan, kira-kira gitu loh ya kan. Nah itu nah yang kedua yang menurut saya yang luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin apa gitu. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia. Sementara itu, Gibran dipecat karena melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai karena menjadi capres dari partai lain. Kemudian Bobi juga dipecat karena diduga melanggar etik. Hal itu disebabkan Bobi maju cagup Pilkada 2024 lewat partai lain.
rombongan keluarga mantan Presiden Jokowi mendapatkan sorakan saat menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR. Momen tersebut terekam dalam video siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube DPR RI. Mulanya, saat itu kamera sedang merekam jajaran mantan Wakil Presiden Indonesia ketika kameramen menampilkan mantan Wakil Presiden Yani Budiono, Yusuf Kala, dan Tri Sutresno terdengar suara tepuk tangan dari peserta sidang pelantikan. Tidak lama setelahnya, kamera pun berganti mengarah ke bagian keluarga Jokowi yang terdiri dari Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan suaminya Bobi Nasution. Pada saat itu terdengar suara sorakan hu dari peserta sidang yang juga disertai tepukan tangan. Atas kejadian tersebut, 3 anggota keluarga Jokowi itu tersipu malu. Kaisang yang menggunakan jas hitam dan dasi oranye serta Kahiyang yang dibalut kebaya merah tertangkap sedikit berbincang saat sorakan tersebut berlangsung. Sementara itu Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara hanya diam dan tersenyum.